jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, rempah-rempah itu adalah suatu komoditi yang sangat langka dan bahkan dicari oleh orang Eropa. Makanya banyak sekali penjelajahan laut untuk mencari rempah-rempah. Ini membuat akhirnya ketiga negara, Belanda, Spanyol, dan Portugis itu sampai ke Indonesia, karena Indonesia itu adalah merupakan penghasil rempah-rempah yang baik dan besar juga. Nah, akhirnya dari persaingan ketiga negara itu dimenangkan oleh VOC Belanda yang berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Nah, sejak terusnya Portugis dari Ambon itu menjadi awal terbentuknya pemerintahan VOC di Indonesia. Nah, bagaimana sih pemerintahan VOC di Indonesia pada waktu itu? Nah, nanti akan dijelaskan secara lengkap. Pertama dibahas mengenai terbentuknya VOC. VOC itu singkatan dari Verenigd Oost-Indische Compagnie yang merupakan konsi dagang dari milik negara Belanda. Nah, diawali ketika munculnya suatu persaingan di antara negara Eropa untuk menguasai perekonomian dunia, terutama untuk mencari rempah-rempah ya. Nah, maka timbul keinginan untuk membentuk kongsi dagang supaya Belanda itu tidak kalah bersaing dengan negara Eropa lain. Itu juga sesuai dengan anjuran dari pihak parlemen Belanda dan juga pemerintah Belanda. Akhirnya, pembentukan kongsi dagang ini baru bisa terrealisasi pada tahun 1602 dengan dibentuknya VOC di Nusantara. Nah, VOC ini juga dibentuk dengan tujuan supaya tidak timbul persaingan di antara para pedagang Belanda dan juga memperkuat kedudukan bangsa Belanda itu dalam melakukan persaingan dengan bangsa Eropa lain. Nah, VOC juga itu dipimpin oleh suatu komisi yang disebut dengan The Heren 17 yang memiliki tempat kedudukannya itu di Amsterdam, Belanda.
Yang kedua, membahas mengenai struktur VOC. Setelah berhasil mengusir Portugis dari wilayah Ambon, kemudian membuat VOC ini ingin kembali menguasai Indonesia secara lebih luas. Nah, untuk mengoptimalkan penguasaan tersebut, dikarenakan yang memimpin VOC itu The Heeren 17 yang berada tempatnya di Amsterdam, sedangkan penguasaan wilayah itu dilakukan di Indonesia, maka harus adanya suatu orang yang dijadikan sebagai pengawas. Nah, maka dibentuklah suatu jabatan baru yang disebut dengan Gubernur Jenderal, yang bertugas memiliki kewenangan untuk memimpin kewenangan dalam penguasaan daerah jajahan. Nah, Gubernur Jenderal juga dalam menjalankan tugas supaya sesuai dengan aturan, dibentuklah yang disebut dengan Dewan Hindia. Nah, untuk Gubernur Jenderal yang pertama di VOC itu adalah Peter Booth. Berikutnya membahas mengenai eksistensi VOC. VOC dalam mendirikan suatu pos perdagangan itu terdapat hak istimewa. Hak apa saja sih istimewanya? Yang pertama ada hak untuk melakukan monopoli. Yang kedua, hak untuk membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, hak melakukan peperangan. Yang keempat, hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, hak untuk melakukan mencetak uang dan menyebarkan uang sendiri. Berikutnya adalah hak untuk mengangkat pegawai sendiri, dan yang terakhir itu adalah hak untuk memerintah di negara jajahan. Nah, VOC itu mengalami beberapa perubahan dan perkembangan ketika diperintah oleh Peter Booth. Nah, lewat peran dari Peter Booth, VOC ini bisa mendirikan pos perdagangan di Banten dan juga bisa mendirikan pos perdagangan di Jayakarta. Melalui beberapa tipu dayanya, akhirnya pemerintah Jayakarta itu bisa ditipu, dan akhirnya VOC itu bisa mendirikan kantor dagang sendiri di Jayakarta. Tetapi dalam perkembangannya, VOC ini akhirnya terusir juga oleh Kesultanan Banten pada waktu itu, sehingga membuat VOC ini harus pindah ke Ambon.
Setelah terusir dari Jayakarta, ini membuat pemerintahan VOC itu pindah ke Ambon. Tetapi ketika VOC itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Zerekun, VOC itu bisa berhasil kembali menguasai wilayah Jayakarta setelah berhasil mengalahkan Kesultanan Banten melalui peperangan. Nah, dengan dikuasainya Jayakarta, kemudian pemerintah VOC merubah status dari wilayah Jakarta itu berubah menjadi kota Batavia. Nah, sejak saat itu, ketika berhasil menguasai wilayah Jakarta, VOC itu mengalami perkembangan yang lumayan pesat dan berhasil menguasai wilayah-wilayah Indonesia lainnya dengan politik divide et impera, dengan memecah belah ya, ataupun politik adu domba ya, sampai membuat beberapa kerajaan kuat juga tunduk terhadap VOC, dan juga ditambah tipu dayanya membuat pada waktu itu VOC bisa berhasil menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Berikutnya, akhir dari VOC. VOC pada waktu itu mengalami masa kemasan, bisa berhasil menguasai rempah-rempah Indonesia dan juga menguasai wilayah Indonesia secara lebih luas. Tetapi semakin luas daerah jajahan, semakin sulit juga untuk melakukan suatu pengawasan di daerah tersebut. Nah, itu juga menjadi alasan mengapa VOC itu mengalami kemunduran, dikarenakan
VOC pada waktu itu lebih mementingkan untuk memperkaya diri dibandingkan mengembangkan dari kongsi dagang tersebut. Ditambah pada waktu itu kas keuangan yang merosot turun dikarenakan tidak bisa membayar kerugian perang, terutama perang yang memberatkan VOC itu dalam segi keuangan adalah perang Jawa ya. Dan banyak sekali pejabat VOC yang melakukan korupsi. Akhirnya pada waktu itu membuat VOC itu dibubarkan pada tahun 1799 dan hutang dari VOC itu dibebankan kepada pemerintah Belanda.